Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Hamdoni Boyong di channel YouTube Hamdoni Boyong. Salam satu hobi, salam anti motor, salam budidaya. Pada video kali ini saya mencoba bercerita masalah bonsai. Bonsai secara umum diartikan tanaman dalam pot, dan ini bukan budaya kita Indonesia. Ini merupakan seni yang lebih dikenal oleh Jepang yang mempopulerkannya dengan nama bonsai pot, tanaman dan pot. Tetapi jauh sebelum itu Cina sudah budaya Cina kuno sudah mengenal bonsai. Bonsai yang pertama dibikin dengan gaya pancing, dan itu di tahun 2006 sebelum Masehi pada dinasti Tang udah ada, tapi dipopulerkan oleh bonsai seperti yang sekarang kita kenal. Nah, seni bonsai ini sendiri mengapresiasikan seni ketanaman dan seni yang termasuk unik. Dia bisa diwariskan dan pengerjaannya sangat panjang sekali, dan mungkin diwariskan, mungkin diteruskan oleh orang lain. Berbeda dengan seni-seni yang lain, seni tari, seni musik, seni bela diri, dan ini sangat unik. Ada beberapa kemampuan yang harus kita pelajari dan harus mumpuni di situ. Ada seni rupa, ada seni pahat, ada ilmu botani, hortikultura, ada estetika, ada etika. Nah, banyak sekali di sini. Kita mungkin tidak membahas bonsainya itu, kita membahas ketika kita suka bonsai, ada beberapa pilihan di bonsai itu sendiri, kita sebagai subjek di sini. Ketika masuk ke dalam seni bonsai ini sendiri, kita akan masuk ke sebuah siklus, ke sebuah rantai bisnis, di mana kita bisa memposisikan diri kita mau menjadi apa dan sebagai apa. Dan ini sangat penting sebelum kita terjun ke dunia bonsai. Jawab dulu, kita mau jadi apa di bonsai. Jangan sampai terjebak di dunia bonsai, karena dunia hobi, ketika kita tidak bisa menyikapinya, ketika kita tidak bisa mengambil posisi di situ, kita terjebak, kita nggak tahu maksud dan tujuan kita berbonsai. Nah, yang pertama, semuanya dari rangkaian rantai bisnis ini ada kemampuannya masing-masing, baik secara kemampuan lahir, fisik, penglihatan, finansial, kemampuan ekonomi, waktu. Ini punya kemampuan masing-masing, dan ini yang kita coba bahas pada video kali ini. Kita mau jadi apa? Nah, yang pertama itu ada pemburu, sama dengan hunter bahasa Inggrisnya. Di Jepang dinamakan yamadori. Nah, dalam bonsai anting putri mungkin kita agak berbeda dengan yamadori yang ada di Jepang, atau hunter di luar sana, atau pemburu layaknya pemburu yang memburu hasil bumi Indonesia di hutan-hutan Indonesia. Agak berbeda dengan anting putri karena ini spesies, bukan endemik Indonesia, dan kebetulan banyaknya di Riau, terutama di pesisir Riau. Berburunya agak berbeda dengan seperti serut, seperti cemara udang, santigi, ficus yang ada di hutan-hutan Indonesia, dan memang asli Indonesia, endemik Indonesia. Tetapi anting putri ini sendiri adanya di halaman-halaman rumah masyarakat yang ada di pesisir pantai Riau Kepulauan dan Riau Daratan. Ini yang kita buru. Nah, di sini kemampuan apa yang harus dimiliki sebagai pemburu?
Nah, yang pertama dia bisa menilai bahan yang akan dia beli di rumah-rumah masyarakat atau warga atau di taman-taman bunga yang ada di seputaran Riau, baik itu Pekanbaru, Inhil, Inhu, Bengkalis, Tanjung Pinang, Selat Panjang. Nah, ini minimal harus punya kemampuan menilai bahan ini saya pantasnya bisa beli berapa dan ring penjualan berapa. Nah, setelah kemampuan menilai barang, mentaksir harga beli dan harga jual, terus kemampuan membongkar atau memakai jasa pendongkel. Di sini setelah itu barang di packing dan dibawa ke rumah untuk dibenahi, baik itu untuk dijual kembali atau diprogram untuk jangka panjang berbentuk investasi. Nah, itu salah satu kemampuan yang harus dimiliki seorang hunter, baik itu bekerja sama dengan seorang investor atau dia memodali langsung dirinya untuk berburu secara langsung, secara pribadi, mendapat keuntungan pribadi. Setelah pemburu yang sama dengan hunter dan Yamadori ini, ada level di situ. Level pertama ini juga pembudidaya. Hunter ini sendiri juga bisa melanjutkan ke budidaya. Nah, setelah bahan dia dapat, dia melakukan perbanyakan baik dengan stek atau mencangkok. Nah, ini juga termasuk dalam rantai bisnis. Yang pasti pembudidaya harus punya kemampuan buat memperbanyak bahan ini dari satu menjadi lebih dari satu, dan ini juga bisa menjadi pilihan kita sebagai pembudidaya. Berarti udah ada dua pilihan di sini, kita mau jadi apa, mau jadi hunter, yang kedua mau jadi pembudidaya. Yang berikutnya setelah hunter ada pendongkel, ada pembudidaya, juga ada satu jasa yang bisa dilakukan informan. Informan dia berkeliling memetakan di mana spot-spot tempat adanya posisi-posisi hunting putri, dan ini juga biasanya informasi juga tidak gratis, ini mendapat bayaran dari informasi yang dia dapatkan. Dia bisa jual ke baik itu ke pemburu atau ke pengepul. Berikutnya ada ini juga semacam kemampuan yang dimiliki salah seorang setelah informasi didapat, barang ditemukan, harga deal, dan barang harus dibongkar dari tanah. Ini ada jasa pendongkel, ini juga bisa dijadikan salah satu profesi. Dan di sini harus punya kemampuan secara fisik membongkar dan secara teknik cara membongkar. Dan ini bisa dibayar per item tanaman atau harian atau borongan. Nah, ini salah satu pilihan bisa dapat kita pilih sebagai rantai bisnis. Terus profesi yang dapat kita pilih juga sebagai pengepul. Nah, pengepul juga harus punya kemampuan secara finansial dan tempat yang memadai untuk penampungan sementara bahan dongkelan, baik setelah itu mau dilanjutkan ke pengerjaan atau dijual langsung. Terus juga punya kemampuan menaksir nilai barang yang akan dibeli, baik secara satuan dan borongan, baik dari pendongkel atau dari pemburu. Nah, ini juga salah satu pilihan kita dapat memposisikan diri kita sebagai pengepul ketika kita punya kemampuan finansial, ketika punya kemampuan menilai barang dan tempat yang memadai. Ini jadi salah satu pilihan. Salah satu profesi yang dapat kita pilih di sini ada pedagang eceran. Mungkin secara finansial tidak mumpuni, dia bisa beli dengan kualitas yang rendah dengan harga yang murah dan dijual kembali.
dengan memilih 1-2 pohon, atau pedagang eceran yang high class, dia punya modal cukup baik dan dia punya kemampuan menilai barang, punya feeling, punya intuisi untuk menilai barang akan terjual dengan baik. Ini juga bisa salah satu pilihan sebagai kita sebagai subjek di lingkaran bisnis bonsai ini sendiri. Nah, ini pilihan kita, dan yang pasti harus punya kemampuan finansial dan menilai barang itu sendiri. Nah, yang berikutnya hobis atau penghobi. Nah, ini bisa secara finansial yang pasti punya kemampuan membeli peralatan yang memadai, mumpuni untuk mengerjakan bonsai, dan pengetahuan yang mumpuni. Ini bisa dinikmati sendiri, pengerjaan bonsainya setelah jadi bisa dinikmati. Nah, salah satu pilihan yang berikutnya sebagai kita manusia, sebagai subjek pelaku dari bisnis ini adalah programmer. Programmer ini bisa dalam bentuk jasa mengerjakan punya orang lain dari nol sampai jadi atau setengah jadi, tergantung kesepakatan yang kita bikin dengan pemilik, atau kita mengerjakan punya kita sendiri. Kita set dari awal penataan akar, karakteristik batang, percabangan sampai perantingan, cucu ranting. Nah, ini tugas si programmer yang pasti pengetahuannya harus sangat mumpuni. Peralatan, finansial, waktu, konsentrasi ini sangat dibutuhkan, karena ini pengerjaan dalam jangka waktu panjang, bisa memakan waktu tahunan bahkan sampai belasan tahun ketika bahannya besar, XL, double XL, ini bahkan bisa memakan waktu belasan tahun dan membutuhkan finansial, kerja keras, waktu, tenaga yang cukup panjang. Nah, ini kembali kepada diri kita masing-masing, mampukah kita untuk jadi sang programmer. Nah, ada yang berikutnya itu trainer. Trainer ini juga bentuknya jasa pengerjaan, jasa pembuatan, jasa pengesetan, baik itu mengerjakan dari bahan yang rimbun, kita kerjakan, kita pilih, kita kawatin, dan ini bentuknya bisa perkunjungan dan bayarannya bisa borongan, bisa satuan, bisa bulanan. Nah, ini jasa yang dapat kita pilih sebagai salah satu subjek kita sebagai pelaku bonsai di sini. Nah, ini juga mempunyai kemampuan khusus dalam mendesain, menata bonsai itu sendiri. Pengetahuan botaninya harus juga bagus dan peralatan yang mumpuni. Nah, di dalam ilmu programmer tadi yang harus dia miliki yaitu trainer. Jadi programmer itu sudah pasti dia memiliki ilmu trainer, tapi trainer belum tentu memiliki ilmu pengetahuan programmer. Nah, yang berikutnya, kolektor ini muara dari semua rangkaian bisnis tadi. Rantai bisnis itu tadi mulai dari pendongkel, pemburu, pembudidaya, setelah dikerjakan, setelah jadi, muaranya ke kolektor. Dan ini sama sekali harus syarat mutlaknya harus punya finansial yang sangat kuat. Dia hasrat yang tertinggi yang harus dipenuhi oleh para trainer, para programmer, para pendongkel. Hasil akhir bermuara di kolektor. Nah, ini penikmat paling tinggi, baik itu nantinya untuk dinikmati sendiri atau dikonteskan, baik itu kontes di nasional atau internasional nantinya. Ini muara dari sebuah rantai bisnis adalah kolektor, dan harus punya finansial yang bagus. Untuk kemampuan mungkin bisa memakai jasa joki atau orang yang mengerti untuk mencari atau memilih bonsai yang layak untuk kontes atau untuk dinikmati sendiri. Terus
sebelum ditutup juga ada kemampuan-kemampuan yang bisa kita ambil, kita manfaatkan untuk kita berbonsai. Misalnya jadi juri. Nah, juri ini mungkin punya keahlian khusus untuk menilai barang dalam suatu kontes, dan ini punya legitimasi, punya sertifikasi, dan harus melalui sebuah kursus yang panjang, dan ini biasanya diadakan oleh Perkumpulan Pembonsai Indonesia (PPBI). Nah, ini juga dijadwalkan biasanya tiap tahun ada diselenggarakan kursus-kursus, dan ini punya kemampuan khusus dan punya sertifikasi, punya legitimasi untuk menjadi seorang juri. Ini juga bisa dijadikan profesi. Terus ada beberapa jasa yang dapat kita pilih, seperti ini broker, penghubung, makelar, dan ini juga dapat menjadi kita pilihan buat kita, baik dia membeli dengan modal sendiri atau hanya sebagai penghubung antara penjual pembeli, mendapatkan fee, mendapatkan royalti. Nah, ini juga bisa menjadi pilihan, dan ini juga punya kemampuan negosiasi, lobby, dan punya kemampuan menilai barang, pengetahuan secara umum bonsai itu sendiri. Terus ada beberapa kemampuan dan profesi rantai bisnis yang kita dapat pilih, misalnya pedagang equipment, pedagang perlengkapan, baik itu catok, salap, gergaji, dan perlengkapan lain, ini juga bisa menjadi pilihan. Terus juga pengrajin catok atau pembuat salap kambium untuk dijual lagi. Sangat banyak rantai bisnis ini yang satu sama lainnya saling berhubungan, dan posisikan diri kita sebagai subjek, sebagai pelaku, bonsai sebagai objeknya. Posisikan diri kita dulu, jawab dulu, baru kita terjun ke dunia bonsai. Jangan ngambang kita sebagai apa. Sering di dunia maya keributan terjadi, dia tidak tahu posisinya sebagai apa. Nah, itu mungkin beberapa pilihan yang kita sesuaikan dengan diri kita masing-masing, kemampuan finansial kita masing-masing, waktu kita, tenaga kita, pengetahuan kita, apakah kita mungkin layak jadi kolektor, layak jadi investor, layak jadi programmer, layak jadi trainer. Silakan, pilihan ada di tangan sahabat, rekan-rekan masing-masing. Mungkin hanya itu saja dari saya, berbagi pengalaman, berbagi cerita. Semoga dapat bermanfaat dan semoga jadi pilihan yang tepat, dan kita dapat memilih pilihan yang tepat untuk kita melanjutkan langkah kita ke depan, kita berdiri sebagai apa di dunia bonsai, khususnya di Indonesia. Mungkin hanya itu saja, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hunting lovers, salam satu hobi, salam budidaya. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment.